ورسولا بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني Nah, gimana ulangi. Coba ulangi ayatnya. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني Apa antum berhenti di situ? Udah berhenti saja. Bi ayatin min rabbikum. Jaiz, boleh. Ya. Ya. Walaupun al-waslu aula. Wasal itu lebih utama tapi ma'a jawazil waqf. Boleh saja berhenti situ. Antum kalau berhenti anni apa ini? Anni. Sudah berhenti saja kalau enggak kuat. Ya? Terus langsung anni akhluqu lakum wa rasulan إلى bani. Dah. Jangan begitu. Jangan dicengkok. Bani langsung. Bani bukan bani. Dah. Bani. Nah. ورسولا إلى bani. Dah. Jangan terbawa oleh apa ya, kalau antum mau itu jangan di situ. Mau cengkok jangan di situ. Ila ini tamthid. Bani ini ila bani. Ya. Usahakan jangan cengkok di ila bani dah. Ya. Ila sebagaimana kalau kita tahajji gimana? Ila bukan ila bani bukan bani, ya. Wa rasulan ila bani gitu, ya. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير أني أخلق لكم قف أخلق ya. Coba. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله فيكون طيرا بإذن الله فيكون طيرا bukan طي to ya, bukan to ya, jangan dikatubkan to fathah طيرا ya, dan ya linnya dibaca bukan dengan imalah toy atau toy طيرا nah فيكون طيرا بإذن الله فيكون طيرا بإذن الله نعم وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وأنبئكم بما تأكلون
تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Satu lagi. ومصدقا لما بين يدي من التوراة. Ta. Beda ya antara ta dan ta. Ya. Taurat. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله cukup. Fattaqullaha wa ati'un. Nah, di sebelah sini. Ahsant, barakallahu fiik. Usahakan di samping kita mengucapkan setiap hurufnya dengan sempurna, menerapkan hukum bacaannya dengan tepat, tetapi perlu diperhatikan jangan berlebihan, ya, semuanya terukur. Jadi tidak serampangan dalam arti meremehkan, artinya asal-asalan, tidak, tetapi juga ya, tidak berlebihan. Jadi semuanya dibaca sesuai dengan kadarnya. InsyaAllah dengan mempelajari teorinya, kemudian praktek di depan guru, ya, musyafahah, jadi dan latihan secara terus menerus, ya, secara tekun, sabar, insyaallah nanti akan mendapatkan, ya, bacaan yang sempurna biiznillah insyaallah. Jadi tetap berusaha agar setiap huruf yang dilafalkan itu sempurna, penerapan hukum bacaannya juga, namun patut diperhatikan jangan sampai berlebihan di dalamnya, ya. Silakan berikutnya, innallaha astafa. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Siratum mustaqim. Hadza siratum mustaqim. Ya, mustaqim. Yang lembut, mustaqim. Hadza siratum mustaqim. Jangan kuat. Mustaqim. Mustaqim. Ya. Hadza siratum mustaqim. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم. ربنا آمنا بما أنزلت
اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين نعم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين نعم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم نتلوه والذكر الحكيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله jangan setengah aja. Da, bukan da. Da. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu. Naam, bukan khalaqo. Nah, khalaqa. Bukan khalaqa. Qa. Ya, buka rahangnya. Qa. Ya. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Coba ulangi dari faqul ta'alau. Bukan faqul. Naam. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا
ونساءكم وأنفسنا Tidak bisa wa anfusana wa anfusakum. Ibtida'nya ada di situ. Faqul ta'alau فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم Nah, ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. Satu ayat lagi. فإن تولوا Sama. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. بارك الله فيك. ما شاء الله. الحمد لله. أحسنتم. ما شاء الله. بارك الله فيكم. Insya Allah kita sekarang masuk ke matan bab maratib at-tafkhim. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عثمان بن سليمان مراد رحمه الله باب مراتب التفخيم وفخم استعلاء بترتيب يفي طيب ضيف صدق ظل قل غير خفي أشدها المفتوح بعده ألف ودونه المفتوح من غير ألف مضمومها وساكن عن كسر مكسورها فخمسة بالحصر وساكن عن فتحة كفتحة وساكن عن ضمة كضمة. طيب 4 bait ya. Coba kita baca, ikuti. وفخم استعلاء بترتيب يفي طب ضيف صدق ظل قل غير خفي أشدها المفتوح بعده ألف ودونه المفتوح من غير ألف مضمومها وساكن عن كسر مكسورها فخمسة بالحصر وساكن عن فتحة كفتحة وساكن عن ضمة كضمة. Ya. Sebelah sini baca. Qala an-nazim Allah. Ayo. Wa fakhim isti'la ترتيب يفي طب ضيف صدق ظل قل غير خافي ودونه المفتوح ساكن عن كسر عن ضمة كضمته. Nah, bagus. Nah.
صدق وساكن عن ضمة كضمة. Bagus. Sama-sama, ayo. Wa fakhimis ضيف صدق ظل قل غير خافي. Masyaallah, bagus. Ahsantum, barakallahu fikum. Nampaknya jamaah dan para mahasantri di sini sudah mulai terbiasa. Di bait yang keberapa ini? 163 ya. Artinya ini sudah melewati 100 lebih bait ya yang kita telah bahas. Membaca matanya sudah lancar ya. Insyaallah dengan demikian harapannya menghafalnya pun ya semudah ya antum semua menghafalkan membacanya. Ya wa fakhim isti'la bi tartibin ya fi طيب ضيف صدق ظل قل غير خفي أشد هلا يا طيب يقول الشيخ الناظم وفخم استعلاء بترتيب يفي طيب ضيف صدق ظل قل غير خفي. Sini An-Nazim menjelaskan bahwa setiap huruf isti'la itu dibaca dengan tafkhim, wa fakhim isti'la. Dan huruf isti'la ini yang dibaca dengan tafkhim bitartibin yafi. Ya. Tufakhamu bitartib min al-qawi ila al-ad'af. Ya. Yafi wa hadha at-tartib yafi ya bil gharadi li dirasati ilm at-tajwid. Yafi di sini apa? Yafi bil gharadi li dirasati ilm at-tajwid. Dapat memenuhi apa yang menjadi tujuan dari pada mempelajari ilmu tajwid. Ini dengan membaca huruf isti'la dengan tafkhim sesuai dengan tertib tingkatan-tingkatannya ini dapat memenuhi apa yang menjadi tujuan kita mempelajari ilmu tajwid. Dan tatkala An-Nazim Syekh Uthman Murad menyusun bait ini ya, beliau menggubah gitu ya urutan huruf isti'la ya sesuai dengan tingkatannya dengan mengatakan taib dhaifa sidqin dhalla qul ghaira khafi ya. Beliau menyebutkan urutannya sesuai dengan awalan yang ada pada kata-kata berikut ini. Jadi kalimat taib dhaifa sidqin dhalla qul ghaira khafi itu setiap awalan kata itu adalah huruf-huruf tafkhim yang disebutkan sesuai dengan urutannya. Perhatikan, bisa dilihat di sini. Ini huruf yang menjadi awalan setiap kata pada kalimat ini itu adalah huruf isti'la yang memang selalu dibaca dengan tafkhim, dan urutan atau tingkatan tafkhimnya sebagaimana disebutkan, yang pertama adalah huruf ta. Jadi urutannya di antara 7 huruf isti'la
Huruf isti'la ada berapa? 7. Itu yang paling kuat tafkhimnya adalah huruf ta. Baru kemudian dad, ya, dad. Kemudian apa? Sad, dha, qaf, ghain, kha. Urutan tafkhimnya, tingkatan tafkhimnya, ya. Jadi ini disebut dengan miftahul kalimah. Ya. Mulai dari apa? Huruf tafkhim secara urut, secara tingkatan tafkhimnya, ya. Minal aqwa ilal ad'af, dari yang paling kuat tafkhimnya sampai dengan yang paling rendah. Di sini sekali lagi hurufnya dimulai dari huruf apa? Ta, kemudian urutan berikutnya dad, sad, dha, qaf, ghain, dan yang paling terakhir apa? Kha. Baik. Baik. Jadi huruf isti'la yang dibaca tafkhim itu bertingkat-tingkat. Dari segi hurufnya, ini kita belum berbicara keadaannya. 7 huruf isti'la itu mana yang lebih kuat? Ta dulu, baru dad, sad, dha, qaf, ghain, dan kha. Begitu urutan atau tingkatan tafkhimnya. Ya. Atau kekuatan hurufnya. Ya, tentu ta di sini menepati urutan yang pertama, di mana memang ta itu adalah huruf yang paling kuat secara mutlak di antara huruf-huruf hijaiyah. Kemudian diikuti huruf berikutnya dad, sad, dha, qaf, ghain, dan yang terakhir adalah kha. Jadi kha ini adalah adhaf huruf isti'la. Ya. Huruf isti'la yang paling lemah. Asyadduha. Nah, kalau di bait berikutnya An-Nadhim menjelaskan tingkatan tafkhimnya. Ya. Dari semua huruf isti'la ini, tingkatan tafkhim yang paling tinggi. Jadi tafkhimnya sendiri bertingkat-tingkat. Kalau tadi kan ini sebelumnya apa? Kekuatan hurufnya. Sekarang tingkatan tafkhim pada huruf isti'la itu bertingkat-tingkat. Tidak dalam satu tingkatan. Asyadduha ay aqwaha, ya. Asyadduha ay a'la darajatin tasma'u fiha sautul harfi mufakhaman biquwwah, ya, yang paling tinggi gitu ya. Tingkatan tafkhimnya pada huruf isti'la adalah al-maftuhu ba'dahu alif. Huruf isti'la yang berharakat fathah setelahnya ada alif. Maftuhun ba'dahu alif. Wa dunahul maftuhu min ghairi alif. Di bawahnya apa? Al-maftuh wa laysa ba'dahu alif atau min ghairi alif. Huruf isti'la yang berharakat fathah namun tidak ada alif setelahnya. Tingkatan yang ketiga, madmumuha. Madmumuha, haknya ini kembali kepada huruf tafkhim. Jadi madmumu al-huruf al-mufakhamah. Ya. Madmumuha ini tingkat, maksudnya adalah tingkatan yang ketiga, ya.
yaitu huruf tafkhim atau huruf isti'la yang berharakat dhammah. Wa sakinun an kasri, as-sakin an kasrin. Ya, nanti kita sebutkan contohnya. Jadi tingkatan yang keempat, sukun, ya, sebelumnya kasrah, atau huruf isti'la'nya dalam keadaan sukun setelah huruf yang berharakat kasrah. Itu yang dimaksud wasakinun an kasri. Tingkatan yang kelima, maksuruha. Ini huruf isti'la' yang berharakat kasrah. Ini paling rendah ya. Jadi ada berapa semuanya? 5. Makanya beliau mengatakan fa khamsatun bil hasri. Yani fa hadhihi bil hasri khamsu maratib. Dengan demikian maka ya jumlahnya ada berapa tingkatan? 5 tingkatan, ya. Wasakinun an fathatin ka fathati, wasakinun an dhammatin ka dhammati. Di dalam bait ini Syekh Uthman Murad rahimahullah merinci, ya, tingkatan yang keempat, yaitu tingkatan huruf isti'la yang berharakat, yang dalam keadaan sukun. Ya, tidak berharakat, berarti dalam keadaan apa? Sukun. Beliau berbicara di sini ya secara rinci. Ya. Dan nampaknya di sini beliau condong kepada pendapatnya Ibnu Tahhan. Kalau secara tingkatan itu ada 5, cenderung kepada pendapatnya Ibnul Jazari. Dan ketika beliau merinci tingkatan yang keempat, yaitu tingkatan di mana huruf isti'la dalam keadaan sukun itu, beliau rinci sebagaimana pendapatnya Ibnu Tahhan. Bagaimana tadi? Ya, beliau yang sebutkan di bait yang 165, wasakinun an kasri. Ya. Dan beliau jelaskan lagi secara terperinci di sini bahwa ya, namanya huruf isti'la dalam keadaan sukun itu tidak hanya yang berada setelah huruf kasrah, tapi juga apa? Sakinun an fathatin ka fathati. Huruf isti'la dalam keadaan sukun setelah fathah. Maka ka fathati digabungkan tingkatannya pada tingkatan seperti huruf yang berharakat fathah, seperti huruf isti'la yang berharakat fathah. Jadi untuk huruf isti'la dalam keadaan sukun setelah fathah, ya, huruf isti'la dalam keadaan sukun sebelumnya fathah, maka tingkatannya disamakan dengan tingkatan huruf isti'la yang berharakat fathah. Artinya tingkatan yang kedua. Jadi wa ya'khudhu darajatahu wa hiya al-martabatu tsaniyah. Wa sakinun 'an dhammatin ka dhammati. Dan huruf isti'la yang berada dalam keadaan sukun, 'an dhammati ay ba'da dhammah. Ya, an di sini artinya ba'da. Ya. Artinya sebelum huruf isti'la yang dalam keadaan sukun ini sebelumnya apa? Dhammah. Maka ka dhammati di sini dihukumi sama tingkatan tafkhimnya sama halnya seperti huruf isti'la yang berharakat dhammah, yaitu tingkatan yang ketiga. Wa ya'khudhu darajatahu wa hiya al-martabatu tsalitsah. Dan nampaknya
An-Nazim di sini ya tidak menjelaskan secara terperinci di sini untuk huruf isti'la dalam keadaan sukun yang sebelumnya kasrah. Beliau tidak merinci di sini. Yang beliau perinci itu huruf isti'la yang dalam keadaan sukun sebelumnya fathah dan huruf isti'la yang dalam keadaan sukun sebelumnya dhammah. Adapun kasrah tidak. Iya kan? Kenapa demikian? Karena memang ada khilaf di situ. Ya. Dalam hal ini untuk huruf isti'la dalam keadaan sukun yang sebelumnya kasrah, di sana ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ini sekilas ya secara global terlebih dahulu ya. Coba kita simak perkataan Imam Al-Jazari di matan tajwidnya Al-Muqaddimah bait ke-45. Beliau mengatakan wa harfal isti'la'i fakhim. Huruf isti'la itu selalu dibaca dengan tafkhim. Wa khususa, ini asalnya wa khususan, khususkanlah atau secara khusus al-litbaqa, litbaqa. Jadi huruf isti'la yang memiliki sifat itbaq, sad, dad, ta, dha, di mana aqwa, yakni bitafkhimi aqwa, ya, dengan tafkhim yang lebih kuat. Contohnya qala wal 'asa. Ini kata Imam Ibnul Jazari. Dan Syekh Al-Mutawalli juga mengatakan terkait dengan tingkatan tafkhim pada huruf isti'la, beliau mengatakan thummal mufakhamatu anhum atiyah ala maratibin thalathin wahiyah maftuhuha madmumuha maksuruha wa tabi'um ma qablahu sakinuha fama ata min qablihi min harakah fafridhu mushkalan bitilkal harakah. Jadi beliau menjelaskan bahwa ya, tingkatan tafkhim pada huruf isti'la itu beliau menjelaskan yang pertama, ini menurut pendapat Ibnu Tahan ada 3. Berharakat fathah, kemudian dhammah, kemudian kasr. Adapun huruf sukun maka dia mengikuti harakat sebelumnya. Ya, apa saja harakat sebelum huruf isti'la dalam keadaan sukun maka itu dihukumi sama dengan harakat sebelumnya. Wa qila, dan beliau mengatakan ada pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Imam Ibnul Jazari, di mana beliau membagi tingkatan tafkhim pada huruf isti'la itu 5. Bal maftuhuha ma'al alif. Yang pertama, sebagaimana tadi kata Syekh Uthman Murad, ya, jadi beliau dalam hal pembagian tingkatan tafkhim pada huruf isti'la ada 5. Jadi Syekh Uthman Murad mengikuti pendapatnya Imam Al-Jazari. Ya. Kalau Ibnu Tahan 3 saja. Kalau Imam Al-Jazari membaginya menjadi 5. Ya, jadi itu apa tadi? Maftuhah ma'al alif, huruf isti'la yang berharakat fathah ada alif setelahnya. Kemudian tingkatan yang kedua wa ba'dahu al-maftuhu min duni alif. Ya, berharakat fathah tidak ada alif setelahnya. Tingkatan yang ketiga madmumuha, huruf isti'la yang berharakat dhammah. Tingkatan yang keempat sakinuha, huruf isti'la dalam keadaan sukun. Dan yang kelima maksuruha, ya, huruf isti'la yang berharakat kas. Fa hadhihi khamsun ataka dzikruha. Fa hiya wa in takum bi adna manzilah fa qimatun qat'an min al mustafilah. Yang demikian ini, walaupun demikian, ya, kalau kita mendapati huruf isti'la yang berada di tingkatan yang paling rendah, maka dia tetap dihukumi sebagai huruf tafkhim, faqimatun qat'an, ya, minal mustafilah. Ya, dia tetap dihukumi apa? Tafkhim. Makanya fala yuqalu innaha raqiqah ka dhiddiha. Maka jangan dikatakan, ya, huruf tafkhim yang berada pada tingkatan terendah itu sebagai huruf tarqiq, sebagai huruf tarqiq, ya. Ya, sebagaimana kebalikannya tafkhim, tarqiq, ya. Itulah yang benar. Tilka hiyal haqiqah. Baik. Jadi di sini tingkatan tafkhim, ya, dibagi menjadi 5. Ya. Menurut pendapat Ibnu Jazari
dan juga yang diikuti oleh Syekh Uthman Murad. Baik. Sebelum nanti kita bahas contoh-contohnya seperti apa agar lebih sempurna pembahasannya, kita ikuti kemudahan adzan terlebih dahulu. Silakan muadzin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Baik jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setelah kita ikuti kemenangan adzan tadi dan kita berdoa, kita lanjutkan contoh-contohnya agar lebih tuntas ya pembahasannya. Tadi sebagaimana yang kita jelaskan bahwa huruf isti'la itu tafkhimnya bertingkat-tingkat. Jadi di sana ada tingkatan tafkhim pada huruf isti'la yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari, dan juga dalam hal ini diikuti oleh Syekh Uthman Murad ada 5. Di mana tingkatan yang pertama al-martabatul ula al-maftuh wa ba'dahu alif. Huruf isti'la yang berharakat fathah dan ada alif setelahnya. Contohnya ya, secara urut ya. Tadi kan urutannya apa? Urutannya gimana? Tib dhaifa sidqin dhalla qul ghaira khafi. Jadi ta dulu, dad, sad, dha, ghain dan kha. Contohnya di dalam Al-Qur'an ya. Untuk huruf isti'la yang berharakat fathah ada alif setelahnya, at-tariq, ad-dallin, as-sabirin, al-zalimin, al-ghafilin, al-khainin. Ini untuk tingkatan tafkhim yang paling tinggi gitu ya, yang paling kuat. Tingkatan yang kedua al-martabatu tsaniyah al-maftuh ya.
berharakat fathah namun tidak ada alif setelahnya. Contohnya seperti untuk ta apa? Taba'a wa taba'a Allahu ala qulubihim. Ya, daraba, sarsarin, zalamtum, qawlan ghaira khair, ya. Khair. Ini kan setelah huruf isti'la yang berharakat fathah tidak ada alif setelahnya. Kelihatan jelas enggak ini contohnya? Tak perlu di Baik, kita masuk pada tingkatan yang ketiga, al-martabatu tsalitsa, yaitu huruf isti'la yang berharakat dhammah. Contohnya di dalam Al-Qur'an, wat-tur, ya, tu, duriba, surifat, zulumat, qutilu, ghurfah, dan khudh, ya. Ini semua contoh dalam Al-Qur'an yang bisa kita dapati ya di sini. Huruf isti'la yang berharakat dhammah yang berada pada tingkatan tafkhim yang ketiga. Al-martabatur rabi'ah, tingkatan yang keempat, yaitu huruf isti'la yang berada dalam keadaan sukun. Ya, saya katakan huruf isti'la yang berada dalam keadaan sukun karena dia tidak berharakat. Ya, as-sakin. Contohnya di sini apa? Atwara, idrib, fasbir, azlamu, bimiqdar, al-maghrib, ikhtilaf. Ya, untuk tingkatan yang keempat ini, kalau sebelumnya ada kasrah, maka di sana ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagaimana yang Syekh Uthman Murad tidak jelaskan secara terperinci. Adapun yang beliau jelaskan secara terperinci tadi, sebagaimana kita jelaskan, untuk huruf isti'la dalam keadaan sukun ini, kalau harakat sebelumnya fathah, maka dia mengikuti atau dihukumi tingkatannya seperti tingkatan yang kedua. Kalau ya huruf isti'la dalam keadaan sukun ini ya sebelumnya dhammah, maka dia dimasukkan ke dalam tingkatan yang ketiga, madmu, begitu. Dan nampaknya dalam bab ini An-Nazim ya Syekh Uthman Murad ya tidak menjelaskan secara terperinci untuk huruf isti'la dalam keadaan sukun yang didahului oleh kasrah. Jadi sekali lagi, sebenarnya dalam hal ini Syekh Uthman Murad untuk tingkatan yang keempat, yaitu huruf isti'la dalam keadaan sukun, itu cenderung kepada pendapatnya Ibnu Tahan. Jadi secara tingkatan jumlahnya ada 5, sebagaimana Imam Al-Jazari merinci ada 5. Tapi Imam Al-Jazari sebenarnya tidak memandang apa harakat sebelumnya. Jadi kalau huruf isti'la dalam keadaan sukun, maka dia satu tingkatan, yaitu tingkatan yang keempat, ya. Tidak melihat harakat sebelumnya apa, mau fathah, kasrah atau dhammah. Sedangkan Ibnu Tahan, ya, beliau membagi tingkatan tafkhim menjadi 3. Untuk huruf isti'la dalam keadaan sukun, maka dia dimasukkan tingkatannya sesuai dengan harakat sebelumnya, gitu ya. Dan dalam hal ini, ya inilah khilaf, ya, perbedaan pandangan pendapat yang ada, ya, di kalangan para ulama, dan khilaf ini sa'igh, ya, apa namanya, sesuatu yang lumrah, ya, dan terbuka ruang ijtihad di kalangan para ulama. Dan tingkatan yang kelima, al-maksur. Nah, ini tingkatan yang paling rendah. Yang kata Imam Al-Jazari, fala yuqalu innaha raqiqah. Walaupun huruf isti'la ini berada pada tingkatan terendah, ya, di antara tingkatan tafkhim pada huruf isti'la ini, maka tetap tidak dapat dikatakan ini huruf tarqiq, ya. Contohnya yuti'i, dhiza, as-sirat, azim, al-mustaqim, ghillin, khiyanah.
Untuk huruf isti'la yang berada pada tingkatan terendah, tingkatan tafkhim yang paling rendah, yaitu dalam keadaan berharakat kasrah. Maka sebenarnya di sini untuk 4 huruf yang pertama, ta, dad, sad dan dha, maka bisa dikatakan tafkhimnya itu masih kentara, masih terlihat. Ya, coba kita sebutkan yuti'i. Ayo, yuti'i, dhiza, as-sirat, azim. Ketika kita ucapkan masih terasa betul tafkhimnya, walaupun dia berada pada tingkatan yang paling rendah. Tapi coba kita ucapkan huruf isti'la berikutnya, 3 huruf isti'la berikutnya, qi, ghi, khi. Al-mustaqim, min ghil, khiyanah. Maka untuk ini seakan-akan tafkhimnya itu hilang, padahal dia tetap ada, hanya saja dia pada tingkatan yang paling rendah, ya. Jadi dia tetap dibaca tafkhim. Pertanyaannya, apa yang membedakan antara keduanya? Untuk 4 huruf yang pertama itu disebut dengan musta'liyah mutbaqah. Jadi huruf tafkhimnya dia bersifat isti'la dan itbaq. Sedangkan 3 huruf lainnya, ya, qaf, ghain, kha, itu disebut dengan musta'liyah munfatihah. Huruf isti'la yang bersifat isti'la namun dia infitah, gitu ya. Makanya dalam keadaan kasrah itu seakan-akan, ya, ini tafkhimnya ini seakan-akan hilang, padahal dia tetap ada, hanya saja pada tingkatan yang terendah, ya, karena dia infitah. Jadi perbedaannya antara ta, dad, sad, dha, ini dia huruf isti'la yang itbaq, sedangkan qaf, ghain dan kha ini huruf isti'la yang infitah. Perbedaannya di situ. Wallahu taala alam. Kemudian terkait juga dengan bab ini ada tambahan faidah, ya, di mana kalau huruf tafkhimnya dia musta'liyah mutbaqah, ya, maka dia tafkhimnya lebih kuat daripada musta'liyah munfatihah, gitu ya, khususnya dalam keadaan kasrah, khususnya dalam keadaan atau pada tingkatan yang paling rendah, ya. Yang demikian itu liquwatiha, ya. Yang demikian karena memang untuk isti'la yang itbaq, ya, artinya 4 huruf yang pertama ini, karena tafkhimnya lebih kuat daripada musta'liyah munfatihah. Namun di situ ada pengecualian, yaitu satu kata, ya, yang itu sebenarnya masuk pada tingkatan yang keempat, di mana itu adalah kata ikhraja. Jadi di sana ada kata ikhraja, di mana kata ikhraja itu masuk pada tingkatan yang keempat, ya. Jadi bersamaan dengan kha sukun, coba kita ucapkan ikhraja. Ya. Dia diucapkan demikian, ya, karena ada huruf ra yang secara tidak langsung menjadikan pengucapan kha-nya lebih kuat, ya. Dia tidak dibaca ikh, ya, tapi apa? Ikhraja, ya. Itu untuk kata ikhraja. Ini sebagai apa? Pengecualian. Kata ikhraja itu kan kha sukun didahului oleh kasrah, ya. Ya, disitulah letak khilaf para ulama. Itu dikecualikan. Ya, kha itu adalah
huruf isti'la yang infitah dalam keadaan sukun di sini, ya. Sebelumnya kasrah, ya, tidak dibaca tetapi apa? Ikhraja. Ya. Lianna ar-ra a'tat al-kha quwwatan. Kemudian dalam hal ini juga ada huruf infitah lainnya, huruf isti'la yang infitah lainnya, musta'liyah munfatihah lainnya, yaitu huruf ghain pada kata afrigh. Ya, di mana sebelumnya juga kasrah, Rabbana afrigh alaina sabra. Nah, ini masuk pada tingkatan yang ke mana? Kelima. Ya, jadi dibaca bukan afrigh alaina tetapi apa? Afrigh alaina. Rabbana afrigh alaina. Ini di sini, ya, masuk pada tingkatan yang kelima, ya, maksur. Ya. Kenapa demikian? Karena li'annaha aqallu quwwatan min al-hurufil musta'liyah. Di sini ada setelah huruf ghain ada ain, ya, yang di mana dia bukan huruf tebal. Afrigh alaina, bukan afrigh alaina. Afrigh alaina tidak, afrigh alaina. Demikian tambahan faedah pada tingkatan tafkhim yang terdapat pada huruf isti'la. Wallahu ta'ala alam. Sekali lagi, ya, kalau ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama, itu suatu hal yang lumrah karena terbuka ruang ijtihad dalam hal ini, maka kita patut berlapang dada, ya, tidak perlu mempertentangkan antara satu yang lainnya. Yang paling penting adalah kita bisa mempraktekannya dengan benar. Demikian, wallahu taala a'la wa alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.